kita akan membahas tentang bagaimana hidup rukun dalam persatuan. Oh iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita merapikan tempat duduk teman-teman dahulu. Silahkan dirapikan. Baik. Sebelumnya ibu ingin bertanya, apa manfaat dari bekerja sama dalam merapikan bangku di kelas tadi? Yang tahu? Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup rukun dengan semangat persatuan. Baik, sekarang kita akan membaca teks perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai, lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal yang kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling mencintai. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Berikut adalah tugasnya. Nah, semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Nah, banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Lanjut, kita akan membahas dan membaca teks tentang lego-lego tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor, terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang, tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga
perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih, pinang, dan minuman sapi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah menari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sapi. Selain menjadi identitas tiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Selanjutnya, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa teks Lego-Lego ini ialah salah satu seni budaya melalui tarian daerah Indonesia. Nah, anak-anak, ibu akan bertanya, apakah di sini ada yang suka menari? Siapa? Anak-anak, posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini juga biasa disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Baik, adapun jenis-jenis pola lantai yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Yang kedua ada pola lantai diagonal atau berbentuk melengkung. Yang ketiga ada pola lantai garis melengkung, itu tuh berbentuk lingkaran. Baik, ibu akan menjelaskan yang pertama dulu ya. Pola lantai vertikal atau lurus. Ini tuh tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus ke depan ataupun ke belakang ataupun sebaliknya. Nah, pola lantai ini memberikan kesan sederhana, tetap kuat, dan biasanya ada pada tari Yospan di Papua, tari Serimpi di Jawa Tengah, dan tari baris di Cengkedan atau Bali. Yang kedua ada pola lantai diagonal. Kalau pola lantai diagonal ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri, yaitu berbentuk diagonal. Dan biasanya ada pada tari gending Sriwijaya, yaitu dari Sumatera Selatan. Selanjutnya yang ketiga, ada jenis pola lantai garis melengkung atau berbentuk lingkaran. Nah, penari membentuk garis lingkaran, yaitu tari rakyat dan tari tradisional ini banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan yang lemah dan lembut. Jadi biasanya pola lantai ini dipakai dalam tarian Mabadong yang dari Toraja atau Sulawesi Selatan dan tarian Randai dari Sumatera Barat. Nah, kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari. Tujuannya untuk menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian tentang tarian pola lantai daerah. Oke, sebelumnya tugasnya bisa langsung dilihat. Anak-anak, tugas yang tadi bisa dikerjakan di rumah bersama orang tua. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.